yeah, yeah. Baiklah, di sini kembali lagi dengan aku Intan Rizkina. Di sini aku akan menjelaskan di video ini cara menggunakan infografis di Canva. Jadi untuk teman-teman semua, selamat menyaksikan. Baiklah, di sini kita akan membuat infografis dari Canva. Dengan pertama kita buka dulu aplikasi Canva. Kemudian bisa diketik dengan kata kunci infografis. Bisa digunakan dari banyak pilihan di sini. Yang ini juga bisa dipakai. Kemudian sesuaikan template. Kemudian kita ubah judulnya. Di sini kita akan membahas tentang sejarah Indonesia. Masa praaksara. Di mana materinya dapat kita lihat dari internet. Di sini dari Kompas, di mana kita tinggal pilih saja kalimat yang digunakan, seperti contoh ini, tinggal di copy, kemudian kita buat di sini yang berisi pengertian. Apa itu pra-aksara? Di sini bisa disesuaikan lagi dengan materi yang akan dibahas. Tinggal tempelkan materi yang tadi. Kemudian sesuaikan. Untuk penambahan font itu bisa di bagian sini. Dan untuk fontnya itu ada banyak pilihannya di sini. Kemudian kita boldkan tulisannya agar dia lebih jelas. Kita tinggal rapikan. Untuk elemennya juga bisa diubah. Dari elemen kita tinggal mencari zaman praaksara. Kita bisa menggunakan gambar ini juga bisa. Tinggal hapus yang ini dan letakkan ini di sini. Begitu juga seterusnya untuk materi berikutnya. Jadi di sini aku akan menyelesaikan untuk bagian praaksara dulu, kemudian kita akan berpindah kepada masa Hindu-Buddha. Jadi selamat menyaksikan. Kemudian untuk berikutnya tinggal ubah bagian ini dari Windows plus V. Kita dapat mengambil bagian ini. Dan untuk materinya juga sama seperti tadi, tinggal disesuaikan. Ini tinggal disesuaikan dengan ukuran 13, kemudian bold.
elemennya juga bisa diubah sesuai dengan yang ingin digunakan. Mungkin untuk bagian elemennya juga bisa disesuaikan, sebagai contoh seperti Archaeozoikum, bisa di search juga. Kemudian untuk materi berikutnya memasuki zaman Paleozoikum, di mana pada zaman primer ataupun zaman hidup tua yang berlangsung 340 juta tahun, makhluk hidup mulai muncul. Tidak hanya mikroorganisme saja. Tinggal disesuaikan seperti tadi. Ini Paleozoikum. Kemudian ini juga pada bagian ini juga bisa disesuaikan kembali. Untuk bagian ini mungkin bisa digunakan juga gambar yang ini. Nah, untuk zaman berikutnya ada Mesozoikum dan Neozoikum. Dikarenakan di halaman ini sudah tidak cukup, kita dapat menambah di halaman berikutnya. Pada halaman berikutnya dia itu berisi lembaran kosong, jadi kita tinggal salin saja. Bagian yang ini tinggal tempel di sini, bagian yang ini juga tinggal disalin, kemudian tinggal ditempel juga sama seperti tadi. Untuk tampilan yang berbeda juga bisa dilakukan dengan dari elemen ini juga bisa diubah sesuai dengan yang kita inginkan. Tampilannya sudah sama. Di sini judulnya juga masih sama, Sejarah Indonesia. Kita tinggal duplikat dan bawa ke halaman selanjutnya. Sudah. Untuk bagian ini juga bisa. Di sini dia memasuki zaman Mesozoikum.
Kemudian untuk masa yang terakhir itu dia ada masa Paleozoikum, tinggal sama seperti tadi, duplikatkan saja buat di sisi ini. Kemudian Neozoikum tinggal tempel. Sesuaikan saja ukuran fontnya sama dengan yang sebelumnya. Tinggal dipilih warnanya warna ini juga bisa. Untuk fontnya bisa 20 tadi. Kemudian tinggal salin sama seperti tadi juga, tempel dia. Dikarenakan artikel ini berasal daripada internet, jadi dia setiap kita mengambil atau mengutip tentang artikel ini pasti ada bukti kutipannya. Tinggal dirapikan. Nah, untuk elemennya bisa sama seperti tadi, kita tinggal menyesuaikan. Untuk hewan purbanya sendiri yang ada di Indonesia pada masa praaksara itu ada Pithecanthropus, kemudian juga ada Meganthropus dan Homo sendiri itu memiliki banyak jenis. Ada Homo soloensis yang terdapat di Solo, kemudian Wajakensis di daerah Wajak Tulung Agung, dan masih banyak dari Flores pun masih ada. Jadi kita hanya fokus terhadap jenis manusia purba yang terdapat di Indonesia itu sendiri, yaitu tadi ada Pithecanthropus, kemudian Meganthropus, dan manusia Homo ataupun Homo sapiens, yaitu dia di sini tingkatannya dia sudah lebih, pemikirannya sudah lebih maju daripada Pithecanthropus dan juga Meganthropus. Kita tinggal salin bagian sini, tempel di bagian ini.
disesuaikan saja. Di sini kita dapat memberikan gambarnya sendiri. Untuk di sini kita tinggal menambahkan gambar manusia purbanya sendiri. Mungkin untuk di Canva sendiri, gambar manusia purba itu dia kurang bagus, jadi kita bisa mencari dari internet. Kita cari dengan kata kunci Pithecanthropus. Gambar Pithecanthropus. Kemudian pada bagian gambar kita lihat kita bisa menggunakan gambar ini. Kita tinggal menyimpan gambarnya terlebih dahulu. Sama juga untuk Meganthropus. Ini juga bisa. Kita tinggal sama seperti tadi, save image. Kemudian yang terakhir itu Homo sapiens. Nah, untuk Homo sapiens sendiri, dia itu manusia purba yang bisa dikategorikan sudah mengalami perubahan yang lumayan. Kita tinggal save, tinggal download. Kemudian mungkin beberapa teman-teman penasaran bagaimana cara menambahkan gambar ini ke dalam Canva. Caranya itu kita buka bagian unggah, kemudian unggah file. Setelah kita unggah file, di sini kita tinggal pilih gambar yang mau diunggah. Setelah diunggah, dia tampilannya akan seperti ini. Jadi kita tinggal menginsert gambar tersebut. Untuk gambar berikutnya itu ini bagian Homo sapiens. Tinggal tunggu selesai diunggah dulu. Kita tinggal insert gambarnya sama seperti tadi. Nah, mungkin untuk video berikutnya dia sama saja untuk
slide-slide berikutnya sampai zaman reformasi. Jadi aku akan menyelesaikan dulu dari zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, zaman Orde Lama, Orde Baru, kemudian reformasi. Jadi nanti aku akan menunjukkan hasilnya dan bagaimana untuk cara mendownloadnya. Jadi stay tune ya teman-teman. Nah, sekian ini seperti inilah tampilan daripada infografisnya jika sudah selesai. Nah, untuk teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan bagaimana aku cara menggunakan Canva untuk membuat infografis. Sekian aku ucapkan terima kasih. Dan untuk cara mendownloadnya bisa dari sini ya teman-teman. Kita pilih bagian unduh. Lebih bagus pilih dia dalam bentuk PDF atau tidak, JPG juga bagus. Jadi tinggal tunggu selesai. Jadi aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.